Nah, kalau teman-teman lihat ke dalam mulut, kok di bagian atasnya dibatasin langit-langit mulut ya? Tapi kalau misalnya dirasain, kok ada bagian yang kasar keras, tapi ada juga bagian yang licin lunak gitu ya? Apa sih yang bikin beda? Nah, teman-teman, itu bagian dari mukosa palatum ya. Yuk, coba kita pelajarin lebih lanjut tentang mukosa palatum. Palatum merupakan atap dari mulut atau rongga mulut. Nah, palatum memisahkan rongga mulut dengan rongga nasal. Kita sambil lihat ke gambar ya, teman-teman. Jadi, palatum itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian anterior atau bagian depan kita sebut dengan palatum keras, dan dua, pada bagian posterior atau bagian belakang kita sebut palatum lunak. Kita akan bahas dulu ya mengenai palatum keras atau disebut juga palatum durum nih, teman-teman. Palatum keras memiliki tampilan klinis berwarna merah muda, tidak bergerak, kokoh atau kuat, atau dia itu sifatnya firm, di bagian tengah yang terdapat ruge dan rafi, dan bagian lateral yang dia itu lebih seperti bantal, atau dia itu lebih tebal, membel gitu ya teman-teman. Kita sambil lihat foto dari palatum keras ini. Bisa dilihat nih bahwa terdapat beberapa landmark pada jaringan atau mukosa palatum keras. Yaitu kita mulai dari bagian yang paling depan, ada incisif papilla yang merupakan tonjolan kecil jaringan pada bagian paling anterior dari palatum keras. Kemudian ada palatin rugae, yaitu jaringan yang keras. Kalau teman-teman lihat di sini dia itu ada tonjolan-tonjolan alur irreguler gitu ya teman-teman, dari papilla dan juga dari raphe. Ketiga, yaitu ada lagi namanya median palatin raphe yang melingkupi atau menutupi penyatuan tulang di palatum keras, berupa tonjolan di tengah palatum. Sebagai catatan awal untuk teman-teman nih ya, jadi secara umum terdapat tiga tipe mukosa oral yang dibedakan berdasarkan fitur histologis jaringan mukosa. Yaitu yang pertama ada lining mukosa, yang seperti namanya yaitu dia hanya melapisi atau lining atau hanya melindungi struktur di bawahnya. Secara klinis dia itu terlihat lebih tipis, licin, dan bisa bergerak untuk mendukung fungsi rongga mulut. Dan lining mukosa ini biasanya terdapat pada mukosa bukal, mukosa labial, mukosa alveolar, dasar mulut, ventral lidah, dan palatum lunak. Ya, kalau misalnya teman-teman raba nih dengan lidah ya, mukosa-mukosa yang lining mukosa ini dia itu sifatnya jauh lebih licin dan tipis. Yang kedua yaitu ada masticatori mukosa yang seperti namanya ya, yaitu mukosa yang terlibat langsung atau berkontak dengan makanan pada saat kita melakukan gerakan mastikasi atau pengunyahan. Yang termasuk diantaranya yaitu attached gingiva, palatum keras, dan juga dorsal lidah. Yang secara klinis terlihat lebih tebal, agak keras, dan sifatnya itu bukan hanya melindungi saja nih teman-teman, tapi dia berperan aktif di dalam proses pengunyahan, sehingga mukosa ini sifatnya kokoh, atau dia itu memang harus bersifat kokoh. Yang ketiga yaitu specialized mucosa. Mukosa ini sifatnya spesial ya teman-teman, karena akan ditemui fitur klinis seperti adanya taste bud yang berfungsi dalam sensasi rasa. Mukosa ini ada di dorsal lidah atau bagian atas lidah. Nah, mukosa palatum keras yang sedang dibahas ini tergolong ke dalam tipe masticatori mukosa yang memiliki tampilan klinis, tekstur, dan ketahanan permukaannya itu kenyal seperti karet atau sifatnya itu rubbery. Mukosa tipe ini berfungsi sebagai dasar yang kokoh atau keras atau dia itu sifatnya firm. Masticatori mukosa palatum keras tersusun oleh epitel stratified squamous cells atau bisa disebut juga dengan epitel pipih berlapis tipe orthokeratinized tebal. Nah, tipe orthokeratinized itu merupakan epitel yang di lapisan paling superficialnya terdapat keratinisasi sel epitel yang sudah tidak memiliki nuklei atau inti. Nah, ini yang harus dicatat oleh teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas palatum lunak ya, atau disebut juga palatum mole. Nah, palatum lunak memiliki tampilan klinis berwarna lebih merah atau lebih gelap karena terdapat banyak pembuluh darah kecil di lapisan lamina propria dari epitelnya. Selain itu, palatum lunak juga dapat ditekan atau tertekan. Jadi dia itu sifatnya kompresibel dan sifatnya sangat elastis, dapat bergerak untuk bisa mendukung fungsi bicara dan juga penelanan. Beda ya teman-teman dengan palatum durum yang jauh lebih kokoh dan dia itu tidak dapat bergerak. Nah, kalau misalnya nih kita lihat ke foto palatum lunak, ada beberapa fitur di palatum lunak nih teman-teman. Antara lain ada uvula, kemudian ada lagi tonsila palatina yang ada di bagian lateral atau samping palatum lunak, yang dia itu bisa membengkak karena adanya inflamasi. Biasa juga disebut tonsilitis atau mungkin biasanya teman-teman biasa sering dengar ya, radang amandel. Oke, kemudian ada juga lengkungan-lengkungan nih, yaitu ada palatoglossal arch di bagian anterior dan palatopharyngeal arch di bagian posteriornya. Mukosa palatum lunak tergolong ke dalam tipe lining mukosa dengan tampilan klinis, tekstur permukaannya lebih halus, permukaannya lembab,
dapat meregang dan kembali lagi atau sifatnya itu elastis. Nah, mukosa ini berfungsi sebagai bantalan untuk struktur di bawahnya dan dapat bergerak untuk mendukung fungsi bicara dan juga fungsi penelanan. Lainnya mukosa palatum lunak tersusun oleh epitel stratified squamous cell atau epitel pipih berlapis non-keratinized tebal. Nah, tipe non-keratinized seperti namanya ya teman-teman, berarti tidak terkeratinisasi atau di lapisan superficialnya tidak terdapat keratinisasi sel epitel. Jadi hanya ada lapisan superficial atau stratum superficialis seperti yang ditunjukkan di gambar di paling atasnya.